Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota saya sendiri Laudi Dasrin dengan NIM D1A1200092, Rani dengan NIM D1A1201107, selanjutnya Siti Hasura Iri Baram dengan NIM D1A1201119. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode stepping stone. Jadi metode stepping stone adalah metode untuk mendapatkan solusi optimal masalah transportasi atau UTC yang minimum. Metode ini bersifat trial and error, yaitu dengan mencoba memindahkan sel yang ada isinya atau stone ke sel yang kosong atau water. Adapun kelanjutannya akan dilanjutkan kepada teman saya. Nah, di sini pertama-tama untuk mengoptimalkan biaya transportasi, yaitu kita mengisi sel yang kosong. Di sini sel yang kosong yaitu dari pabrik A ke gudang B. Di sini selnya kosong, jadi otomatis di sini baris pabrik A, kolom gudang B kita tambah. Nah, di baris pabrik A di kolom gudang B di sini kita tambah. Otomatis di kapasitas pabrik di sini melebihi. Jadi baris pabrik A di sini di kolom gudang C kita kurang. Di sini kita kurang. Kenapa kita di sini kita kurang? Karena di sini di kolom gudang B kita tambah, jadi otomatis di baris pabrik A kolom gudang C kita kurang, karena untuk memenuhi kapasitas pabrik di sini. Nah, terus di kolom gudang C di sini kita kurang, otomatis kebutuhan gudang C berkurang. Jadi otomatis di sini kita untuk mencukupi kebutuhan gudang C kita tambah di sini kita tambah. Nah, di sini kita tambah, jadi otomatis kolom gudang C kebutuhan gudangnya sudah terpenuhi karena di sini kurang. Nah, di sini ditambah, otomatis kebutuhan gudang C terpenuhi. Nah, tetapi di baris pabrik B di sini kan kita ditambah. Jadi otomatis kapasitas pabrik melebihi. Jadi di sini di bagian di sini harus kita kurang. Di sini kita kurang. Kenapa kita kurang di bagian sini? Karena di sini kita tambah. Kalau di sini kita kurang, di sini kita tambah, otomatis kapasitas pabrik baris pabrik di sini B terpenuhi. Nah, dari pabrik A ke pabrik B yaitu sama dengan 5 dikurang 6 ditambah 12 dikurang 10 sama dengan 1. Nah, kita melangkah lagi ke sel yang
kosong. Yang kedua. Nah, di sini dari pabrik B ke gudang A. Di sini sel yang kosong yaitu di sini pabrik B, kolom gudang A. Di sini kita tambah. Nah, di sini kita tambah. Di sini kita tambah. Jadi kolom gudang A itu melebihi kebutuhan gudangnya. Jadi di sini melebihi. Jadi harus ada kolom yang dikurang. Nah, di sini kita kurang. Nah, di kolom gudang A, di sini tadi kita kita tambah, otomatis kebutuhan gudangnya melebihi. Jadi di sini kita kurang. Nah, jadi semua kebutuhan di sini kebutuhan gudangnya terpenuhi. Nah, di sini di baris pabrik A kita kurang. Jadi otomatis kapasitas pabriknya berkurang. Nah, di sini kita tambah. Pada baris pabrik A kita tambah di sini karena di kolom gudang A kita kurang. Untuk memenuhi kapasitas pabrik, jadi di sini kita tambah. Nah, jadi sekarang kapasitas pabriknya terpenuhi. Nah, di sini di kolom gudang C kita tambah. Nah, otomatis kebutuhan gudang di kolom gudang C melebihi. Jadi di sini kita kurang. Kenapa kita kurang? Karena di sini tadi di kolom gudang C kita tambah. Nah, otomatis kan di sini kebutuhan gudang melebihi. Jadi di sini kita kurang. Nah, di sini kita kurang. Jadi dari pabrik B ke gudang A sama dengan 15 dikurang 8 ditambah 6 dikurang 12 sama dengan 1. Dari sel yang kosong yang sudah terpenuhi yaitu pabrik A ke gudang B dan pabrik B ke gudang A. Selanjutnya yaitu pabrik C ke gudang B. Nah, itu di sini sel yang kosong yaitu di gudang B kita isi plus atau tambah 1. Kemudian dari kolom tersebut otomatis kapasitasnya tidak terpenuhi karena sudah ditambah 1. Untuk mengoptimalkan kita harus ada yang dikurangkan, yaitu di sini kita kurangkan. Nah, untuk kolom gudang B sudah terpenuhi karena sudah dikurangkan 1. Kemudian untuk baris pabrik B tidak terpenuhi karena sudah dikurangkan 1. Otomatis harus ada yang ditambahkan 1, yaitu di sini. Untuk pabrik B
sudah terpenuhi karena sudah ditambahkan 1. Sedangkan untuk gudang C kolom gudang C tidak terpenuhi karena melebihi kapasitas, yaitu harus ada yang dikurangkan. Maka di sini kita kurangkan 1. Selanjutnya untuk baris pabrik A tidak terpenuhi karena sudah dikurangkan 1, otomatis harus ada yang ditambahkan, yaitu di sini. Kita tambahkan. Sedangkan untuk kolom gudang A tidak terpenuhi karena melebihi kapasitas, yaitu untuk itu kita harus kurangkan 1 supaya kebutuhan gudangnya terpenuhi. Untuk itu di sini kita kurangkan. Jadi untuk pabrik C ke gudang B yaitu 9 dikurang 10 ditambah 12 dikurang 6 ditambah 8 dikurang 3 sama dengan 10. Selanjutnya kita masuk ke sel kosong yang selanjutnya, yaitu berada di pabrik C ke gudang C. Itu di sini kita tambahkan 1. Lalu baris tersebut kapasitasnya melebihi, otomatis harus ada yang dikurangkan. Berarti di sini kita kurangkan. Sudah optimal, sudah memenuhi kapasitas. Selanjutnya kolom gudang A tidak memenuhi kebutuhan gudang karena berkurang, otomatis harus ada yang ditambahkan. Jadi kita tambahkan di sini. Untuk kolom A gudang A sudah terpenuhi. Sedangkan untuk baris pabrik A tidak terpenuhi karena melebihi kapasitas pabrik. Untuk itu harus ada yang dikurangkan. Jadi yang dikurangkan di sini. Jadi untuk pabrik A ke gudang C yaitu 10 dikurang 3 ditambah 8 dikurang 6 sama dengan 9. Jadi di sini dari pengisian sel-sel yang kosong dari pengisian sel-sel yang kosong bernilai positif, berarti sel tersebut optimal. Untuk itu 70 dikali dengan 8 ditambah dengan 50 dikali dengan 6 ditambah 70 dikali dengan 10
ditambah jadi kesimpulannya adalah dari penggunaan metode stepping stone yang menggunakan metode awal yaitu metode FAM, biayanya optimal karena biayanya semuanya bernilai positif. Sekian dari penjelasan kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.